Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pelajar Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar sejarah online bersama IKA Pensu, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja saya perkenalkan. Adapun narasumber kita kali ini adalah Pak Jatmiko SPD. Beliau merupakan guru sejarah dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Apa kabar Pak Jatmiko? Ya, alhamdulillah sehat Pak Taufik. Ya, Pak Taufik gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana suasana di Tebing Tinggi saat ini COVID-19? Ya, di Tebing Tinggi suasananya ya seperti ini ya, sudah masuk pada zona merah ini Pak. Zona merah ya. Tapi sudah ada usaha untuk kembali new normal ya? Ya, sudah. Walaupun memang hampir mendekati 30 orang yang positif nih kan di Tebing Tinggi. Oh, ya. Ya oke, artinya di satu sisi kita tetap harus mewaspadai dampak COVID-19. Yang penting jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar kita. Nah, baik Pak Jatmiko, senang sekali atas ketersediaannya hari ini untuk join bersama IKA Pensu, dan kita melaksanakan daring secara nasional pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kita mengetahui sejak Indonesia berdiri, setelah Indonesia lepas dari kolonialisme dan memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat secara de facto dan telah diakui secara de jure, ancaman disintegrasi itu terus terjadi. Rongrongan dari dalam negeri dan juga mungkin bisa saja ada pengaruh dari luar negeri dalam bentuk itu hal yang lain. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi terkait bersama Pak Jatmiko. Mungkin nanti bisa ditarik komparasi atau benang merah ke kondisi bangsa Indonesia saat ini. Baik, atas tempat dan waktunya saya persilakan kepada Pak Jatmiko memberikan pengantarnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya kan. Pertama kepada Pak Taufik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak Taufik ini juga dosen saya dulu di Unimed, ya kan. Yang mengampu mata kuliah pendidikan IPS. Saya masih ingat. Iya. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya, kesempatan yang luar biasa bisa bergabung bersama para pelajar Indonesia ya kan, yang difasilitasi oleh IKA Pensu, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kesempatan. Baik, untuk dan tak lupa juga ya, rasa hormat saya sekali lagi kepada Pak Taufik Hidayat MSI, Ketua IKA Pensu. Nah, kali ini tadi setelah dipaparkan sedikit oleh moderator Pak Taufik Hidayat mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi tadi itu. Jadi banyak hal ya yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, ya kan? Karena memang pasca kemerdekaan Indonesia, yang namanya baru lahir ya, baru lahir pasti ada saja ancaman-ancaman itu. Seperti bayi yang baru lahir kan, ancamannya banyak ya. Ya makanya itu bayi yang baru lahir tuh divaksin segala macam, ya kan? Nah, wajar. Antibodi itu diperlukan. Ya kan? Jadi begitu juga dengan bangsa Indonesia yang baru lahir pasti mempunyai ancaman-ancaman yang luar biasa, baik itu dari internal ataupun eksternal, ya kan? Nah, tadi Pak Taufik juga meminta agar kita komparasikan ke masa kini ya, karena sejarah itu kan kalau kita belajar ada 3 dimensi Pak ya. Nah, 3 dimensi, masa lalu, ya kan? Kemudian masa sekarang dan masa depan. Jadi ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Kalau bukan karena sebuah harapan,
tak akan ada ibu yang mau menyusui anaknya. Dan kalau bukan karena sebuah harapan, maka tak ada orang yang mau menanam pohon. Nah, kita belajar dari sejarah agar apa? Agar harapan ke depan itu baik. Ya kan, kita sudah mengalami masa-masa sulit ya ketika Indonesia mulai dimasuki oleh negara-negara barat, kan, maksudnya bangsa-bangsa barat ke Nusantara itu, yang awalnya memang mungkin mereka mencari yang namanya rempah-rempah. Itu kita teori umumnya begitu ya kan? Yang kita pahami dari tingkat SD, SMP, SMA begitu, mereka mencari rempah-rempah. Namun di balik itu semua akhirnya Portugis menguasai ya kan? Spanyol, Inggris, Belanda yang secara teori umumnya 350 tahun kita dijajah Belanda. Setelah itu nggak lepas dari bangsa barat, kita masuk di bangsa yang sama, Asia, Jepang, 3,5 tahun. Setelah itu lahirlah kita sebagai sebuah entitas baru, sebagai sebuah bangsa. Ya, 17 Agustus 45 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, walaupun terkesan mendapat desakan-desakan dari berbagai pihak, itulah yang bisa kita pelajari dari berdirinya bangsa ini. Ancaman-ancaman itu ada, internal, eksternal, itu banyak ancamannya. Di awal-awal kemerdekaan di tahun 46 ancaman disintegrasi bangsa sangat luar biasa. Ada yang namanya disebut sebagai sebuah revolusi sosial tahun 46. Itu hampir merata ya, terutama yang kita rasakan atau yang mungkin belum kita rasakan namun di daerah kita ada. Di daerahnya Pak Taufik sendiri itu ya, di Langkat ya kan, revolusi sosial terjadi. Begitu juga di Tebing Tinggi, revolusi sosial itu terjadi tahun 46. Ya, adanya ketidakpuasan dari rakyat, ataupun sebenarnya ada pihak ketiga yang mengompor-ngompor dan memanas-manasi itu. Nah, terlepas dari itu, kita mempunyai sejarah panjang konflik internal yang ada di dalam tubuh bangsa Indonesia. Ya, walaupun nanti ada juga yang mengatakan bahwasannya pihak ketiga adalah orang dari luar negeri, agen-agen intelijen internasional. Oke, ancaman-ancaman itu mulai ada di tahun 48 kalau dari segi ideologi ya. Kalau revolusi sosial 46 kan itu kepentingan untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan daerah yang ada. Tahun 48 itu mulai terjadi, yaitu PKI Madiun 1948 yang memang dipimpin oleh Musso. Ya, Musso itu komunis. Ya, jadi di situ banyak bergabung ya tokoh-tokoh yang juga bergabung dengan Musso. Ya, saya bawa buku referensi sebenarnya Pak, satu buku referensi, walaupun saya juga ada buku referensi yang lain. Nah, ini buku referensinya Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh Rick Labs. Ya, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwasannya pulang dari Soviet, si Musso tadi itu pulang dari Soviet kan sampai ke Indonesia 11 Agustus 48. Begitu sampai, dia mengomandoi komunis. Nah, setelah itu, ini kendala bagi bangsa kita juga ya kan. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan beliau bergabung. Amir Syarifuddin itu Menhan ya, Menteri Pertahanan. Ya kan? Menteri Pertahanan yang memang di awal-awalnya membentuk Pesindo. Kalau di buku ini disebut Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia. Kemudian jabatan sebagai Menteri Pertahanan itu digunakan sama dia untuk membentuk satu yang mungkin sampai sekarang masih ada, yang disebut sebagai polisi militer. Jadi sebagai Menhan, dia membuat yang namanya polisi militer. Namun yang dimasukkan ke dalam polisi militer itu adalah orang-orang yang loyal sama dia. Jadi setelah itu juga membentuk yang namanya FDR ya, Front Demokrasi Rakyat. Nah,
begitu Musso pulang sampai ke Indonesia, Amir Syarifuddin langsung join. Nah, join sama Musso hingga akhirnya terjadilah pemberontakan ya yang digawangi sama Musso dan Amir Syarifuddin. Ya sebenarnya ada kaitan juga Amir Syarifuddin dengan Syahrir. Ya namun Syahrir tidak terlalu mencolok dalam pemberontakan PKI Madiun ini. Jadi mereka memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Nah, jadi nanti kita akan belajar dalam perjalanannya pemberontakan atau kaum separatis yang ada di Indonesia awal-awal kemerdekaan. Itu kalau kita hubungkan dengan isme, paham? Ya, jadi ada yang membawa isme terkait ideologi. Ada juga isme atau paham tentang kepentingannya. Nah, kalau ideologi kita nanti diserang sama ideologi komunis di awal-awal ya tahun 48. PKI Madiun tahun 48 itu menyerang karena memang proklamasi Republik Soviet Indonesia itu tak terlepas dari cita-cita para orang-orang komunis yang ingin mendirikan membuat Indonesia menjadi ideologi komunis. Ya, Musso sampai ke Indonesia yang awalnya doktrinnya mengikuti doktrin Dimitrov. Doktrin Dimitrov ini bilang bahwasanya harus bekerja sama kaum kapitalis. Ya. Namun setelah itu doktrin Dimitrov pun berganti sama doktrin Zhdanov. Zhdanov itu doktrinnya harus bekerja sama kaum nasionalis progresif. Ya, ini nanti yang mengakibatkan ya rezim Orde Lama itu agak sedikit dekat dengan komunis. Ya, agak sedikit dekat dengan komunis karena kaum komunis juga punya doktrin yang begitu, bekerja sama kaum nasionalis progresif dan menjadi lawan kelompok kapitalis borjuis. Nah, gitu. Jadi meledaklah PKI Madiun tahun 48. Ya, Bung Karno sangat marah ketika itu ya. Masih 3 tahun, kurang lebih 3 tahun umur bangsa Indonesia sudah ada pergolakan yang berbasis ingin mengganti ideologi negara Indonesia dan menjadi ideologi komunis. Ya, itu isme yang berkaitan dengan ideologi. Ya, berkaitan dengan ideologi ada komunisme, ada nanti ideologi Islam yang dibawa oleh Kartosuwiryo di DITII. Ya, Darul Islam garis miring Tentara Islam Indonesia. Nah, DITII ini ya jadi nanti PKI Madiun tadi itu akhirnya Musso ketika baku tembak mati. Ya, mati. Kemudian Amir Syarifuddin tertangkap dan dijatuhi hukuman mati juga. Namun bibit-bibitnya melarikan diri. Nah, Dan Aidit di situ melarikan diri, ada Nyoto melarikan diri, Sudisman melarikan diri. Ya, ini nanti akan menjadi pemberontakan baru lagi di tahun 65. Di tahun 65. Itu yang berbau ideologi. Jadi pemberontakan yang paling berbahaya menurut saya memang apabila berkaitan dengan ideologi. Ya, karena berkaitan dengan ideologi itu, ini ideologi kan ini berbau dengan doktrin ya. Ini panjang dia, ya, jangka panjang. Kalau berbau kepentingan hanya merebut kekuasaan segala macam, ini gampang dipadamkan. Karena cuma dapat kepentingan dikasih kekuasaan sudah selesai. Namun kalau berbau ideologi, cita-citanya itu benar-benar harus tercapai. Ya, komunis itu harus benar-benar tercapai dia. Ya, makanya bibit-bibit itu nanti muncul lagi. Ya. Kemudian DITII, ya ini memang membawa ideologi Islam. Ya, jadi salah satu bukunya Pak Taufik, ada nih bukunya yang mungkin bisa jadi referensi kita ya kan. Ya, entah ini subjektif atau tidak, ya mungkin kita bisa menilai. Bukunya itu berjudul Jejak Jihad SM Kartosuwiryo. Itu bukunya nggak saya bawa memang, ada di rumah. Jejak Jihad SM Kartosuwiryo. Jadi ya mungkin buku ini dalamnya subjektif ya, karena memang fokus utamanya di situ perjuangan Kartosuwiryo. Namun dalam kacamata sebuah negara itu tetap salah.
karena tetap sebagai pemberontak. Yang mana memang Indonesia baru lahir, seharusnya mereka bergabung baik-baik dengan Indonesia, ya kan, bukan malah mencari-cari kesempatan untuk kita proklamirkan negara dengan ideologi tersendiri. Awal mulanya kan di Renville ya Pak Taufik ya, perjanjian Renville, yang memang perjanjian Renville itu kan ada yang namanya garis Panmuk. Itu mengakibatkan negara Indonesia itu terpecah dan Jawa Barat di situ didirikan sebagai negara Pasundan, ya kan, negara Pasundan. Jadi setelah itu semua tentara punya Indonesia itu dipindahkan ke Jawa di divisi Siliwangi. Namun orang-orang Kartosuwiryo tak mau. Nah, dalam hal ini orang-orang Kartosuwiryo itu didukung oleh dua kelompok pejuang, memang mempertahankan berjuang di garis terdepan untuk melawan penjajah. Ini ada kelompok yang namanya Hizbullah dan ada juga kelompok yang namanya Sabilillah. Ya, jadi kelompok Hizbullah dan kelompok Sabilillah ini nanti bergabung menjadi sebuah perkumpulan baru yang namanya TII tadi itu, Tentara Islam Indonesia, ya kan. Nah, dengan didukung oleh itu, maka Kartosuwiryo merasa besar kepala, ya kan? Besar kepala, didukung, punya tentara yang lumayan untuk berkonfrontasi head to head lawan tentara Indonesia itu, ya kan. Jadi sampai akhirnya dengan ini semua nanti banyak terjadi juga pergolakan yang membawa landasan-landasan berpikir Islam, ideologi Islam di Jawa Tengah nanti, ya kan, yang dipimpin oleh Amir Fatah, ya kan. Ada juga dipimpin Kiai Sumalangu, di Sulawesi Selatan ada dipimpin sama Kahar Muzakar, di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan di Aceh ada Daud Bereu. Nah, itu nanti mereka ada hubungannya dengan Kartosuwiryo tadi itu. Mereka menjalin komunikasi, ya kan. Bisa dibilang juru bicara ataupun orang-orang suruhan Kartosuwiryo datang menjumpai mereka. Ya, karena memang mempunyai satu pandangan ideologi yang sama, jadi sangat mudah untuk diterima. Nah, terlepas dari itu semua, nanti juga ada gerakan Andi Aziz ya. Gerakan Andi Aziz ini kan sebenarnya tidak membawa ideologi, ya Pak ya. Dia membawa kepentingan, berawal dari kekecewaan. Ya, kepentingan-kepentingan itu berawal dari kekecewaan. Ya, ini sebenarnya sih kalau bahasa agamanya suzon ya. Orang-orang Andi Aziz ini suzon. Ya, mereka beranggapan dengan dibentuknya tentara Indonesia, ya kan, nanti tentara Indonesia itu APRIS ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, dengan dibentuk APRIS itu, nanti diskriminatif ini, kayaknya pemerintah pusat dukung APRIS terus ini. Ya, sedangkan Andi Aziz ini kan dulu kawan-kawannya yang ada di situ bergabung dengan kelompok KNIL, ya kan. Jadi mereka beranggapan nanti diskriminatif, kami nggak diperhatikan segala macam. Nah, akhirnya terjadi pemberontakan itu. Andi Aziz disuruh melapor, sebenarnya 4 kali 24 jam disuruh melapor ke pusat untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Namun terlambat ya, pemberontakannya semua sudah tertangkap. Itu Andi Aziz. Ada nanti ya yang berbau kepentingannya, ada RMS Republik Maluku Selatan, ada nanti PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, ya kan, yang dipimpin sama nanti ada dewan-dewan ya, ada Dewan Gajah, ada Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Nah, itu nanti juga dipimpin sama, bukan dipimpin ya, didukung sama tokoh-tokoh top Indonesia. Tokoh-tokoh top Indonesia nanti ada Syafruddin Prawira Negara, ada Burhanuddin Harahap, bahkan ada Muhammad Nasir. Ya, memang PRRI ini kan agak memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena ketika itu kebijakan pemerintah sangat dekat dengan komunis. Ya, makanya orang-orang Burhanuddin Harahap, Muhammad Nasir, Syafruddin Prawira Negara, mereka menentang itu.
Ya karena memang mereka kan dari Masyumi. Ya dari Masyumi itu mereka menentang PKI. Jadi dari itu semua nanti ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, nah, yang dipimpin sama Raymond Westerling. Ya, di lagu Iwan Fals itu disebut namanya Westerling itu tadi. Nah, jadi di situ nanti dua pemberontakan dalam hal pemahaman, satu yang membawa paham ideologi, satu kepentingan. Ya kepentingannya ya kalau bahasa ekstrim kanannya itu mengejar duniawi, ya kan, duniawi itu semua, ya kan. Namun yang bersifat ideologis tadi itu panjang karena memang membawa ideologi. Nah, ideologi itu memang apabila doktrin bisa diterima yang berbau ideologi itu akan panjang. Nah, lantas kita berkaca pada situasi saat inilah, adanya polarisasi di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Polarisasi itu sangat nampak ya. Ya walaupun di awal reformasi itu banyak pergolakan daerah. Pergolakan daerah, ada peristiwa Poso, Sampang, Madura dan yang lainnya. Ya itu gesekan-gesekan berbau sensitif ya terkait agama. Setelah itu kita tarik pada masa saat ini, ya, mulai sangat nampak gesekan di antara anak bangsa hanya karena berbeda pilihan politik saja, ya kan? Berbeda pilihan politik menjadi sebuah ancaman bagi kita di 2014 sampai sekarang itu yang sangat nampak. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak terlalu nampak, ya dari 2014 ini sangat nampak terasa. Ya, mulailah muncul istilah-istilah yang mengkotak-kotakkan golongan. Ada istilah cebong dan kampret, ya kan? Ada lagi istilah-istilah julukan-julukan baru kayak kadrun atau kadal gurun dan yang lainnya. Padahal di 2019 ini kemarin, ya kan, pilihan politik yang berbeda, calon 01 dengan 02 sekarang sudah ada konsiliasi. Ya kan? Bahkan 02 itu sudah menjadi menterinya 01. Namun tetap saja ya kan, tetap saja ada gesekan-gesekan sedikit-sedikit ketika datang ke istana untuk silaturahmi, ya dituduh udah bahasanya nyebong, ya kan? Atau ketika nggak sependapat dengan istana dan yang lainnya disebut kampret, ya kan? Dan begitu, itu sebenarnya kan membuat sedih ya para, kalau gila kita bayangin aja kalau misalnya para pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan yang lainnya yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan di Edo Tensei, kalau dalam bahasa Naruto ya, di Edo Tensei dihidupkan kembali, kemudian suruh melihat kenyataan Indonesia sekarang ini, mungkin mereka bersedih. Nih kan, kami capek-capek memperjuangkan kemerdekaan, mengusir penjajah, kalian tinggal nikmati kemerdekaan aja kok berantem. Nah, begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, sangat disayangkan. Berbeda pilihan politik itu wajar, ya, biasa. Namanya juga iklim kita demokrasi, jadi wajar saja. Yang menjadi tidak wajar itu ketika kita baper dalam berpolitik, ya kan? Baper dalam berpolitik, pokoknya sampai mati, sampai kapanpun aku tetap gak suka dengan kelompok ini, ya udah aku gak suka. Nah, kita bahu membahu untuk memajukan bangsa ini. Kenapa bangsa ini seperti ini, ya kan? Menjadi terpecah, terpolarisasi hanya karena pilihan politik saja. Nah, itu sebenarnya menjadi sebuah kajian sejarah. Ya kenapa? Kita di tahun 28 kita sudah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu dari pemuda-pemuda kedaerahan melebur menjadi satu, yaitu pemuda Indonesia. Namun kenapa sekarang kita nggak bisa? Kenapa? Kita nggak belajar sejarah. Ya kan, apabila kita belajar sejarah, kita bisa paham. Oh, ternyata kita pernah mengalami masa-masa sulit dulunya, masa-masa perpecahan. Ya kan? Kalau apalagi ketika yang sensitif itu perumusan Pancasila ya. Nah, perumusan Pancasila, kalau lah misalnya terpolarisasi macam sekarang ini, ya
orang-orang Islam itu pasti menuntut tetap sila pertama, menjalankan syarat Islam bagi mukmin tetap harus diperjuangkan segala macam. Kalau kita melihat kondisi saat ini, kenapa? Ya orang-orang saat ini kurang dewasa menyikapi sesuatu hal. Pejuang-pejuang kita dulu kenapa mereka bisa legowo, bisa dewasa? Udah nggak apa-apa lah. Yang penting Indonesia ini utuh, Indonesia ini bersatu. Nah itu yang seharusnya kita pelajari. Karena bagi saya sejarah itu kayak kaca spion, Pak. Ya kan? Kaca spion itu kan ditengok, dia nengok untuk nengok belakang, ya kan? Dia jadi Pak Topik juga dulu tentang kaca spion ini, ya kan? Nah, dia nengok ke belakang, artinya sejarah itu kan di belakang, kita tengok. Nah, untuk apa? Untuk mengamankan yang di depan. Biar apa? Biar kita kalau belok kanan nanti nggak ditabrak dari belakang. Nah, tapi jangan juga kaca spion itu ketika kita berkendara kita tengokin aja, tapi nggak nengok ke depan. Apa yang terjadi? Kita ditabrak dari depan, ya kan? Jadi melalui pelajaran sejarah ini harapannya timbul kesadaran bernasional, timbul kesadaran untuk bersatu. Jangan hal-hal yang sepele menjadi ancaman untuk negara ini bersatu. Ya mungkin Pak Topik itu sajalah yang bisa di-sharingkan ya. Nanti kita kebanyakan sharing juga. Pak Topik kayaknya udah nggak sabar juga ini untuk ngomong terkait materi ini ya. Luar biasa Pak Topik ini memang. Oke, kan Pak Topik ya. Cukup menarik tadi pemaparannya. Saya melihat di sini Pak Jatmiko memang berusaha untuk mengkaitkan ancaman desintegrasi ini ya ke masa kini gitu. Jadi sangat realistis. Sebenarnya bukan saya yang tidak sabar Pak Jatmiko, tapi semenjak tadi kita sudah banyak mendapatkan pertanyaan ini, bukan dari saya ya, dari siswa kita dan dari beberapa teman kita. Tamannya dari Sehalatu Zamilan, dia menanyakan ini, apakah PKI itu ada sisi positifnya di awal berkembangnya di Indonesia atau di Nusantara? Dia menanyakan sisi positif PKI. Salam kenal dari UNP, Universitas Negeri Padang. Halo, selamat pagi Padang, apa kabar? Luar biasa, ya. Dari Padang juga ada. Oke, dari mitra kita dari UNP. Jadi itu pertanyaannya Pak Jatmiko, sisi positifnya di Nusantara. Memang seperti kita ketahui PKI ini kan sudah berdiri sejak masa pergerakan nasional ya. Sebelum Indonesia Merdeka sudah ada. Kalau ada sisi positif diuraikan, Pak Jatmiko, ya coba untuk dijawab dulu pertanyaan yang pertama, silakan. Oke, saya bingung jawab sisi positif PKI. Kenapa? Karena kalau saya jawab sisi positif PKI, dituduh saya ini aliran agak kiri-kirian ini. Nah, ya kan? Kalau saya bilang PKI itu nggak ada positifnya, saya dituduh ekstrem kanan pula. Nah, ya kan? Jadi kita mencoba untuk ngambil tengah-tengahnya aja, ya kan? Nah, ini kan dibilang tentang ideologinya ya, komunisnya Pak ya. Nah, ya. Komunis ini kan awalnya memang membawa pemikiran-pemikiran dari Karl Marx, ya kan? Ada yang disebut dengan Marxisme, ya kan? Namun agak sedikit berubah dari Marxisme tadi itu yang dianut sama komunis Stalin dan Lenin. Makanya seperti Musso dan yang lainnya itu mengadopsi Stalinis. Jadi yang kita ketahui, yang namanya komunis itu mereka sering menggembur-gemburkan begini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kan? Kita ini setara, ya, sama semua. Jadi kalau ada yang tidak setara itu udah nggak cocok. Nah, mengapa komunis pada pergerakannya itu sangat dekat dengan kaum buruh dan kaum tani? Doktrin-doktrin semacam itu, ya kan, apalagi di dalam ekonomi ke bawah, ya, itu sangat didukung. Karena memang nampaknya benar-benar memperjuangkan hak yang sama, kesetaraan tadi itu. Ya, namun hakikatnya tidak juga. Kenapa? Karena orang-orang komunis juga mengejar kekuasaan. Artinya ketika memegang tampuk kekuasaan ya pasti berbeda antara raja dengan rakyat biasa. Ya. Nah, kalau sisi positifnya saya rasa ya penekanan kepada
hak-hak yang sama, ya kan? Hak-hak yang sama, kesetaraan itu tadi itu menjadi sisi positif, ya. Yang tidak yang menjadikan kembali ke sisi negatif adalah ketika perjuangan itu, ya, tidak memandang hak-hak orang lain, ya kan? Tidak memandang hak-hak orang lain, memperjuangkan haknya dia, tapi nggak memperjuangkan hak orang lain atau melanggar hak-hak orang lain. Nah, itu yang saya rasa letak di negatifnya seperti itu. Kenapa? Ya, kalau memang mau memperjuangkan kesetaraan tadi itu, kenapa harus mau mengubah ideologi? Ya kan, padahal sistem demokrasi dengan adanya anggota-anggota dewan juga bisa membuat, ya walaupun kalau kata orang komunis ya, anggota dewan itu juga nggak komunis. Kenapa? Ya nggak setara. Anggota dewan itu ya enak-enak mereka, wakil atau rakyat-rakyatnya ya nggak enak. Nah, begitu. Jadi sisi positifnya, pemikirannya itu adalah untuk kesetaraan tadi itu, ya, dan ya kita banyak tahu lah tentang PKI atau komunis ini kan, banyak cerita tentang komunis, banyak beda versi. Ada versi mengatakan komunis nggak bersalah, ada yang mengatakan lagi memang komunis yang salah, ya kan? Ya, jadi yang harus dipahami juga ya, komunis dengan ateis itu beda, ya kan? Komunis dengan ateis itu beda. Ya, kalau ateis itu memang sama sekali tak ada Tuhan, itu tak ada, ya, tak ngakui Tuhan. Kalau komunis masih ngakuin Tuhan, dia masih lebih sopan dia. Nah, masih mengakui Tuhan. Namun nilai-nilai ketuhanan tadi itu, yang saya ketahui nih ya, nilai-nilai ketuhanan tadi itu tak dijalankannya, ya kan, tak dijalankannya. Target mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang fanatik dalam keagamaan. Nah itu. Jadi sementara itulah Pak, sisi positifnya tentang komunis itu bisa kita ambil ya, tentang memperjuangkan hak yang sama, kesetaraan itu tadi. Ya namun ideologinya ya tetap saja ya kita harus memang ideologi agama kita. Nah itulah Pak. Oke ya, memang seperti kita ketahui secara umum, komunis itu memang asasnya sama apa ya, sama rasa, sama rata ya. Tetapi ya, kamu istri saya gitu ya. Tetapi satu harus diketahui, secara sosiologis yang namanya stratifikasi sosial itu pasti ada. Iya, gitu. Iya. Dalam aspek sosialis memang mungkin kita lihat, oh ini terlalu sangat sosialis. Tapi kembali kepada penjelasan Pak Janmiko tadi, di satu sisi ya elit-elit politik dari kaum komunis sendiri, mereka juga punya kepentingan kekuasaan untuk mendominasi suatu pemerintahan. Oke, terima kasih untuk Sekatu Zamian dari UNP. Beliau juga menanyakan, Pak Taufik kenal sama Wahyu? Ya, saya kenal. Nama lengkapnya Wahyu Tero Primaduna ya. Beliau merupakan salah satu guru sejarah di Kepulauan Riau ya. Sekarang mungkin sudah pindah ke Batam. Salam kenal juga kalau kenal dengan Pak Wahyu Tero. Dia adalah teman saya di program sertifikasi guru di Unimed ya, sekitar akhir Desember 2016 ya. Salam kenal untuk UNP, Universitas Negeri Padang, dan rekan-rekan di Kepulauan Riau. Saya rindu dengan Kepulauan Riau, khususnya Batam. Di tahun 2016, Agustus 2016. Semoga suatu saat kita bisa kembali menginjakkan kaki ke Batam. Baik, Pak Janmiko, ini pertanyaannya pasti banyak lagi nih, bukan dari saya. Tidak. Oke, nah ini dari siswa kita. Tadi Intan Putrika, salam dari SMA Negeri 1 Stabat. Ya, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini muridnya Bu Yuzalia, Bendahara IKPensu. Ya, apa kabar alumni SMA 1 Stabat? Ini juga sekolah saya nih, Pak Janmiko, alma mater. Ya. Muhammad Ridho, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari siswa kita. Mawarda Putri 18 dari SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Dia menanyakan, mengapa Jawa Barat disebut sebagai negara Pasundan? Ya, silakan Pak Janmiko. Mengapa Jawa Barat disebut sebagai negara Pasundan? Ya. Oke. Nggak tahu saya jawabannya, Pak.
Oke, ini berasal dari entitas mereka ya, Sunda, ya kan, Sunda. Makanya disebut sebagai negara Pasundan atau yang memang berpenduduk yang mayoritas orang-orang Sunda. Nah, mereka karena memang penyebutan untuk Jawa Barat, nah penyebutan untuk Jawa Barat tadi itu kan bukan ketika masa awal-awal kemerdekaan itu, ya kan, hanya orang-orang yang menggolongkan ini Jawa Barat, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur gitu, hanya untuk menunjukkan di situ posisinya. Nah, negara Pasundan tadi itu, makanya divisi Siliwangi tadi kan letaknya di Jawa Tengah, karena memang Jawa Barat itu entitasnya memang orang-orang Sunda, makanya disebut sebagai negara Pasundan. Ya, itu tadi Pak, ya mungkin bisa ditambahin sama Pak Topik ini yang juga S2 Ansos. Nah, Oke, itu entitas aja sebenarnya ya. Memang di satu sisi setiap masyarakat itu cenderung untuk membawa nilai kebudayaannya, termasuk entitas kesukuan. Sebenarnya kalau kita tarik Pak Jadmiko ke situasi yang terakhir itu adalah kenapa sih Sunda Empire ada kan gitu? oh iya. Kalau penjelasan Sunda Empire itu bukan ke ruang lingkup wilayah Sunda, Jawa Barat aja. Bahkan Sunda Empire itu dia mengatakan bahwa apa tuh? Kekaisaran dunia ya, apa saya lupa sekarang. Kekaisaran matahari. Oke, seperti itulah. Jadi mereka memberi tenggang waktu. Kalau saya tidak salah, terakhir Agustus atau September 2020, maka semua negara-negara harus registrasi ulang ke Sunda Empire. Nah, tapi itu adalah sebuah fakta realitas sosial yang terjadi, bahwasanya sebenarnya dalam konteks kemasyarakatan ataupun entitas suatu kebudayaan masyarakat, sebenarnya secara naluriah setiap komunitas masyarakat itu ingin mengangkat kembali identitasnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada lagi nih Anissa.aw. Mengapa komunis itu harus ada di satu bangsa? Itu pertanyaannya Pak Jadmiko. Bisa dijelaskan dulu, harus ada memang karena suatu pengaruh ideologi yang masuk atau seperti apa? Silakan Pak Jadmiko. Yang bilang harus ada siapa? Si Anissa.maw. Ya, makanya saya menanyakan, yang bilang harus ada komunis di suatu negara itu siapa? Gak ada kewajiban harus ada komunisnya, ya kan? Nah, namun awal-awal kemerdekaan dulu itu ada 3 kekuatan komunis di dunia, ya, yang memang benar-benar diakui. Ya kan, itu ada komunis Soviet, komunis Tiongkok atau Cina, dan kita juga harus bangga itu kok salah satunya komunis Indonesia. Ya, 3 besar tadi itu, ya kan? Ya, kita nggak tahu harus bangga atau enggak, kita nggak tahu, itu dikembalikan ke masing-masing. Nah, perjuangan oleh orang-orang komunis ini kan memang salah satu yang mereka anggap kurang baik itu adalah kehidupan manusia itu kalau dicampuri dengan kehidupan agama itu nggak akan maju. Ini kan mereka beranggap seperti itu karena mereka beranggapan agama ini menghambat kemajuan suatu bangsa. Ya kan, gara-gara agama, oh udahlah kita buat peraturan jangan sampai menyinggung mereka. Nah begitu. Jadi pemikiran yang mengatakan komunis itu harus ada di negara itu enggak, di sebuah negara itu enggak ada. Cuman mereka memang memperjuangkan bagaimana ideologi komunis itu tersebar hingga mereka mempunyai satu kaitan yang sama. Ya, setiap komunis itu mempunyai satu kaitan yang sama, itu yang harus mereka jalankan. Kalau kata Sunda Empire, membentuk tatanan dunia baru. Nah, ini Sunda Empire lagi nih. Berarti kayaknya nampaknya Sunda Empire benar nih Pak Topik. Ya kan, mereka bilang new normal ya, new normal. Nah begitu ya. Atau jangan-jangan Sunda Empire sebelum COVID-19 datang, dia bakalan tahu kalau Corona atau COVID bakalan datang. Makanya itu new normal. Iya. Ya kan tadi yang Pak Topik bilang harus registrasi ulang ya kan. Nah, harus registrasi ulang nih. Nah, itu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jadmiko. Ya memang tidak ada harus sebuah bangsa itu harus ada komunisnya, tapi ya pengaruh dari berbagai geopolitik, ya, mobilitas masyarakat di dunia itu memberikan pengaruh terhadap Indonesia, khususnya terhadap keberadaan komunis di masyarakat. Nah, ini ada lagi nih Pak Jadmiko, pertanyaan kita nih. Ini dari
Dwindams @_Dwindams, bagaimana pengaruh dampak sosial politik G30 SPKI 1965. Dia minta penjelasannya Pak Jadiko. Ini siswa dari Ibu Yulzalia SMA Negeri 1 Stabat. Silakan Pak Jadiko. Ini kehidupan sosial politik pas kapan ini? Apakah sekarang ataukah 1965 G30 SPKI? Berarti kehidupan sosial politik 65 ya? Iya. Oke. Nah, untuk kehidupan sosial politik G30 SPKI 65, artinya ini masih masuk pemerintahan di tahun 65 dan sekitarnya. Kehidupan sosial politik ini berubah ya. Nah, kalau versi yang mengatakan bahwasannya Soekarno terlibat dalam G30S ini penuturan dari seorang pilot dari India ya, Patnaik namanya. Nah, Patnaik tadi itu, Soekarno itu tahu bahwasannya ada peristiwa besar terjadi besok ya, sebelum terjadi G30S-nya. Makanya besok akan ditutup bandara segala macam, itu yang mengasumsikan Patnaik itu mengatakan Soekarno terlibat di situ. Nah, kehidupan sosial politiknya ya cenderung memang sedikit perebutan kekuasaan. Ya, perebutan kekuasaan, Soekarno semakin terdesak, ya, tertuduh terkait dekat dengan ideologi tertentu, dengan apalagi ini sangat mencederai ya apa-apa yang sudah dibuat sama Bung Karno, ya, membuat gerakan non-blok. Namun ada keberpihakan di satu blok ternyata, ya kan, di satu blok, dan bahkan ada sebutan-sebutan baru ya, Nasakom tadi itu, nasionalis agama komunis. Bukan berarti ini saya harus tekankan, bukan berarti Soekarno itu komunis, enggak. Soekarno bukan komunis. Ya, ideologi Soekarno bukan komunis. Nah, Nasakom tadi itu ada hingga akhirnya kata-kata Nasakom tadi juga dipolitisasi. Nah, dipolitisasi, oh, Soekarno dekat komunis hingga akhirnya nanti banyak teori-teori tentang konspirasi yang menjatuhkan Soekarno. Ya kan? Ada yang mengatakan super smart tadi itu yang dibawa oleh Soeharto, segala macamnya, agen CIA. Agen CIA katanya bilang bahwasanya Soekarno dekat sama komunis, ya harus dijatuhkan. Nah, begitu. Ya, kehidupan sosial politiknya berubah. Pasca 65 tadi itu Soekarno semakin terdesak dan tertuduh dekat dengan komunis. Ya kan, ditambah lagi memang kurang harmonis ya Soekarno dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat yang memang di situ ada Jenderal A. Nasution dan kawan-kawan. Nah, ini bisa kita tahu nanti Jenderal A. Nasution kan di Orde Baru gabungnya ke Golkar ya. Nah, ini kehidupan sosiopolitiknya jelas berbeda, sangat berbeda. Nah, itu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ada memang perbedaan persepsi, termasuk mengenai kalau saya katakan itu termasuk ke dalam dinamika blok kekuasaan. Tapi yang satu hal yang sebenarnya yang menjadi klimaks pemicu dari gerakan 30 September 1965 itu sebelumnya memang kita melalui Orde Lama telah memperlakukan Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis gitu. Ya, tapi maksud dari Bung Karno itu sebenarnya basically awalnya itu dia ingin menggandeng gitu tiga kekuatan besar. Ya, artinya apa? Basis politik Indonesia 1965 itu dipengaruhi oleh gambaran hasil pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Ya, pertama 1955 yang mana menempatkan tiga ideologi ini ya melalui partai politiknya masing-masing sebagai partai pemenang, ya boleh kita katakan 3 atau 4 besar pemilu misalnya. Posisi pertama itu ada PNI ya, nasionalis. Nah, posisi kedua ada Nahdlatul Ulama dan Masyumi, nah, yang berideologi Islam, dan posisi yang keempat ada Partai Komunis Indonesia. Jadi kita harus ketahui Partai Komunis Indonesia pemilu 1955 itu mendapatkan peringkat keempat dalam hasil perolehan.
Jadi sehingga ya memang parlemen wakil-wakil rakyat Indonesia dari Partai Komunis Indonesia hasil pemilu 1955 ya, juga ada gitu, dan begitu juga termasuk di dalam jajaran kabinet pada saat itu. Jadi ya memang ya melalui Nasakom tiga ideologi ini dan termasuk komunis itu memang belum dilarang di Indonesia pada saat itu. Oke, baik. Nah, semakin menarik nih Pak Jatmiko, ini pertanyaan banyak terus nih gitu, tapi kan waktu kita terbatas dan mungkin ya saat ini juga paket data pulsa dari para siswa kita juga terbatas gitu. Oh Tapi, iya. Oke, bagi siswa kami yang mungkin hari ini belum bisa melihat tampilan live IG kami, jangan lupa besok atau lusa rekaman siaran live Instagram ini masih bisa kita lihat di YouTube ya. Kita akan buat YouTube dan masih bisa. Nah, jadi ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini ada dari salah satu siswa kita SMA Negeri 6 dari Ismi Ningrum. Saya pernah membaca di salah satu artikel ada terjadinya DITI di Aceh, tapi saya kurang paham penyebabnya itu apa. Bisa tolong dijelaskan Pak? Terima kasih. Salam dari SMA Negeri 6 Binjai. Oke, silakan Pak Jatmiko. Ini muridnya Pak Topik ya? Iya. Ini ada 6 kelas nih Pak dari SMA 6 Binjai, ditambah dari kelas Bu Yuni SMA 1 muridnya Pak Jatmiko mana di? Daring mereka Pak. Oh daring, oke, mantap. Nanti bisa lihat di YouTube aja ya. Oke, siap. Ini khusus ya. Oke, nah DITI Aceh, ya. Jadi awal mulanya itu pemerintah Indonesia menetapkan Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Ya, ditetapkan sebagai juga bagian dari Sumatera Utara. Setelah itu, kumpul mereka, ada namanya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, yang tidak terima dengan hal itu. Mereka ingin pemerintah Indonesia lebih menghargai lagi perjuangan yang telah dilakukan oleh Aceh. Mereka meminta Aceh itu berdiri sendiri, terlebih lagi ideologi orang-orang Aceh ini adalah agama. Ya. Jadi PUSA tadi itu Persatuan Ulama Seluruh Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh. Tulisan namanya Daud Beureuh. Nah, itu mengajak seluruh ulama Aceh untuk bersatu menolak itu semua, dan memang ada beberapa tokoh nasional ya datang ke situ. Tahun 51, 52, 53. Tahun 51 itu Muhammad Hatta datang untuk mencoba bermusyawarah dengan mereka. Tahun 52-nya itu giliran Nasir bermusyawarah dengan mereka. Tahun 53-nya juga akhirnya Bung Karno datangin mereka untuk bermusyawarah. Nah, setelah itu ya kan, ada juga kontak sebenarnya. Ya kan, mereka mendengar bahwasannya Kartosuwiryo itu mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Ini pas dengan sesuai ideologi orang-orang Aceh, ya kan. Ya memang orang-orang mayoritas, bahkan hampir semua orang Aceh itu Islam, ya kan. Ini cocok ini nampaknya. Namun akhirnya atas perjuangan PUSA tadi itu, Aceh mendapat hak istimewa, ya kan. Otonomi Aceh itu mendapat hak istimewa, mereka menjadi negara sendiri dengan memang nilai-nilai Islam. Walaupun nanti Daud Beureuh sudah terlanjur melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, jadi di situ agak ada sedikit benang merah antara perjuangan orang-orang Aceh dengan Kartosuwiryo yang ada di sana. Nah, awal mulanya begitu, mereka mau dimasukkan ke bagian Sumatera Utara, mereka menolak. Ya, asumsinya banyak ya. Kenapa menolak? Karena memang Sumatera Utara identik dengan yang berbeda keyakinan dengan orang-orang Aceh, ya kan. Terlebih di daerah Tapanuli-nya, ya kan perbatasan. Nah, itu Pak yang bisa saya jawab. Nah, itulah kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Jatmiko. Ini terakhir Jatmiko bisa berikan close statement tentang teman disintegrasi bangsa. Nah, kira-kira
sikap nasionalisme apa yang bisa kita kembangkan khususnya kepada generasi muda, siswa-siswa kita saat ini supaya mereka tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Silakan. Oke, budayakan membaca, yang terlebih membaca sejarah, karena memang sejarah ini yang bisa menyadarkan kita, ya, yang bisa menyadarkan kita tentang makna perjuangan para pahlawan kita dulunya. Ya, jadi kita belajar sejarah itu bukan cuma menghafal tahun, menghafal tanggal dan segala macamnya. Kalau belajar sejarah hanya untuk itu, ngapain juga ada pelajaran sejarah. Namun pelajaran sejarah titik tekannya ada lebih kepada pengambilan nilai atau makna. Nah, jadi pelajari sejarah dengan baik. Kemudian satu yang menurut saya mungkin nanti bisa didiskusikan Pak Taufik dengan kawan-kawan, mintanya kita ini ada yang namanya rembuk nasional. Nah, rembuk nasional ini nanti berkaca dari tahun 28 ya. Antara Jong Java, Jong Bata, Jong Celebes segala macam itu bisa disatuin, penyepakatan terkait keindonesiaan, bahasa segala macam itu disepakati. Nah, kita nampaknya perlu ada rembuk nasional oleh kalangan-kalangan yang ada, baik itu dari ormas-ormas, baik itu dari partai-partai ataupun dari hal-hal atau orang-orang yang punya ideologi tertentu. Nah, itu kita butuh, terutama di pemerintahan ya. Hendaknya kita lebih mendukung ya. Bukan berarti kita juga boleh mengkritik, tapi kita juga jangan karena kita berbeda pilihan, kita tidak memilih si A, sampai mati kita tidak akan mendukung apa-apa kebijakan yang dibuat. Ya, namun kita harus dengan memakai kepala yang jernih, hati yang bersih. Oh, ini baik yang dilakukan, maka dukung. Jangan kita membohongi hati kita, ya kan? Walaupun kita mengakui di dalam hati pemerintah itu baik, dalam hati kita nggak kita akui baik, namun karena kita beranggapan aku nggak milih dia, dia udah kayak gini. Ini sama kayak apa ya? Biasa kalau dalam anekdot itu perempuan itu mandangnya begini, 99 kebaikan awak. Nah, gara-gara satu kali awak chatting sama orang lain, sama perempuan lain, nah itu 99 itu hilang dia jadinya kebaikannya. Itu pengalaman Pak Taufik itu yang saya ambil itu. Nah, begitulah Pak closing statement kira-kira dari saya ya. Semoga Indonesia semakin bersatu ya. Kita menghadapi krisis, baik itu krisis ekonomi segala macam, hendaknya kita bersatu, berpegangan tangan, berangkulan erat, bukan saling memojokkan. Apalagi ini medsos bahaya ya. Nah, ini perangnya di medsos sekarang. Kalau dulu kan gontok-gontokan angkatan bersenjata, sekarang medsos. Hendaklah bijak kita untuk bermedsos. Nah, itulah Pak. Oke, terima kasih Pak Jamiko, luar biasa. Ancaman disintegrasi bangsa berusaha untuk kuat dan diambil benang merahnya terhadap realitas fakta sejarah sosial masa kini. Kesimpulannya yang bisa saya simpulkan juga, ingat, jangan lupa budayakan membaca, khususnya membaca sejarah bangsa. Dan membaca juga merupakan salah satu kompetensi skill abad 21 masa kini. Untuk para pemuda sekalian, tetap dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih juga Pak Jamiko atas masukannya, rembuk nasional. Ya, saya menilai ini adalah suatu bagian dari mengulang sejarah masa lalu, khususnya 1928. Nah, karena apa? 1928 mungkin ya bagi generasi muda saat ini itu sudah mulai hilang. Jadi dengan kata lain, melawan lupa. Persatuan dan kesatuan kita yang dari berbagai identitas, kedaerahan itu perlu kita persatukan supaya kita bangsa Indonesia memiliki jati diri keindonesiaan dalam menuju generasi emas 2045. Kita harus yakin Pak Jatmiko bahwasannya 2045 Indonesia masih tetap eksis sebagai sebuah negara kesatuan 100 tahun. Maka tugas kita para guru adalah mencetak generasi emas 2045, dan untuk para pemuda sekalian, para siswa-siswa kita, kamu adalah calon-calon leader. Kamu adalah calon-calon pemimpin di tahun 2045. Dan kita harus yakin dan percaya.
Sekali lagi terima kasih kepada Pak Janmiko atas kesempatannya. Terima kasih kembali. Salam dari Ika Pensu. Terima kasih kepada seluruh audiens dari follower umum dan khusus kepada siswa-siswa SMA yang mengikuti kegiatan daring kita kali ini. Semoga semangat persatuan dalam mempelajari ancaman disintegrasi bangsa terus menjadi nilai pemahaman pembelajaran yang paling penting bagi kita sebagai sebuah bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Kita akan ketemu di pembelajaran online dan momen historis online bersama Ika Pensu, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah UNIMED. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!